Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Aryani dari kelas 6B PGSD Universitas Majalengka. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pendidikan lingkungan hidup tentang materi sumber daya alam dengan menggunakan media Big Book. Terlebih dahulu kita harus mengenal pengertian dari sumber daya alam itu sendiri. Sumber daya alam merupakan semua bahan yang ditemukan oleh makhluk hidup yang dapat dimanfaatkan untuk keberlangsungan makhluk hidup itu sendiri sesuai dengan kebutuhannya. Adapun jenis sumber daya alam menurut jenisnya terbagi ke dalam dua. Yang pertama ada sumber daya alam biotik, yang kedua ada sumber daya alam abiotik. Sumber daya alam biotik bisa disebut juga dengan sumber daya alam hayati, yaitu yang berasal dari makhluk hidup. Seperti halnya di sini ada 3: tumbuhan, hewan, serta mikroorganisme. Dan yang kedua, sumber daya alam abiotik atau sumber daya alam yang bisa disebut juga dengan sumber daya alam non-hayati yang berasal dari benda mati. Di sini terdapat beberapa contoh. Yang pertama, ada barang tambang, air, udara, serta batuan. Nah, di sini saya akan menjelaskan lebih rinci mengenai sumber daya alam biotik. Terdapat 3 bagian yang akan saya bahas, yaitu tentang jenis hewan berdasarkan makanannya, yang kedua yaitu jenis tumbuhan, dan yang ketiga manfaat dari tumbuhan itu sendiri. Nah, sebelum kepada kelompok hewan karnivora, saya akan menjelaskan bahwasannya jenis hewan menurut kelompoknya terbagi ke dalam 4. Yang pertama yaitu ada kelompok hewan karnivora, kelompok hewan herbivora, kelompok hewan omnivora, dan yang terakhir kelompok hewan insektivora. Pada pembahasan pertama, kita akan menjelaskan mengenai kelompok hewan karnivora. Di sini ada beberapa hewan yang telah saya contohkan. Namun sebelumnya kalian harus mengetahui bahwasannya hewan karnivora merupakan jenis hewan yang memakan daging atau memakan sesamanya. Bisa kalian lihat sendiri di sini ada beberapa contoh. Yang pertama ada burung elang, yang kedua ada ular, yang ketiga ada singa, yang keempat serigala, ada harimau, buaya, komodo, piranha, serta hiu. Namun kalian pun bisa melihat beberapa contoh-contoh lain mengenai hewan karnivora, baik di dalam buku ataupun sumber-sumber yang lain. Yang kedua yaitu ada hewan herbivora. Hewan herbivora merupakan kelompok hewan yang memakan tumbuh-tumbuhan seperti halnya daun, batang. Nah, di sini ada beberapa contoh, diantaranya ada sapi, kambing, domba, kelinci, kuda. Nah, masih banyak contoh-contoh lain yang bisa kalian sebutkan. Yang selanjutnya yaitu di sini ada yang dimaksud dengan kelompok hewan omnivora. Kalian sudah mengenal, sudah tahu bahwasannya kelompok hewan omnivora merupakan kelompok hewan yang memakan keduanya. Keduanya itu apa? Yakni tadi bisa memakan daging, juga bisa memakan tumbuhan. Nah, contoh yang saya berikan di sini hanya beberapa. Yang pertama ada ayam, yang kedua ada bebek, yang ketiga ada kalkun, yang keempat di sini ada hewan landak serta musang, dan yang terakhir yaitu ada hewan insektivora. Mungkin terasa asing bagi kalian ketika mendengar hewan insektivora. Hewan insektivora merupakan kelompok hewan yang memakan serangga. Kalian pun
mengetahui bahwasannya kelompok-kelompok hewan tersebut dapat dilihat. Di sini contohnya yaitu ada cicak dan ada juga kadal. Yang selanjutnya saya akan membahas mengenai tanaman hias. Tanaman hias terdapat beberapa contoh yang bisa kalian lihat. Di sini ada bunga orchid, ada bunga melati, ada bunga lavender, ada bunga lidah mertua, bunga peach lily, ada bunga devil ivy, selasi, serta bunga krisan. Nah, yang selanjutnya di sini ada yang dimaksud dengan tanaman obat. Tanaman obat sendiri bisa kalian sebutkan atau bisa kalian lihat ketika orang tua kalian menggunakan obat-obat tradisional yang bisa digunakan untuk menyembuhkan orang-orang yang sakit. Nah, di sini saya hanya menjelaskan beberapa, diantaranya ada jahe, ada kunyit, lidah buaya, serta sayurannya di sini ada wortel, terong, serta tomat. Nah, yang selanjutnya yaitu ada tanaman buah. Tanaman buah sendiri bisa kalian tanam atau bisa kalian jadikan sebagai bahan pangan ataupun sebagai penunduh halaman itu sendiri. Dan yang terakhir, pada pembahasan terakhir ini, saya akan menjelaskan mengenai manfaat dari tumbuhan-tumbuhan tadi. Yang pertama, ada manfaat dari tanaman obat, dapat digunakan sebagai obat itu sendiri. Nah, yang kedua yaitu manfaat dari tanaman buah. Tanaman buah bisa digunakan sebagai bahan pangan serta dapat menjadikan sebagai penunduh halaman rumah kalian. Dan yang terakhir yaitu manfaat dari tanaman hias, dapat digunakan sebagai hiasan taman dan hiasan ruangan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.